teman-teman, kembali lagi kita dengan minggu ini, hari Jumat ini, kita mau berbincang-bincang dulu nih, mau diskusi dulu. Di sini ada Kak Yongyong sama Pak Jimmy Pardede. Halo. 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 Nah, kita di sini mau berdiskusi, tapi sebelumnya kita mulai dulu dengan doa. Minta kesediaan Pak Jimmy untuk mulai dengan doa. Kita doa ya. Tuhan, kami bersyukur karena Allah kami memberikan kebenaran dan kami bisa bersama-sama bergumul untuk mengenal kebenaran. Tolong kami sehingga apa yang kami diskusikan, pertanyaan-pertanyaan yang kami miliki, dapat jawaban dari Tuhan dengan anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita hari ini mau berbincang-bincang mengenai, berbincang dan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Pertanyaannya ada apa aja nih, Kak Yongyong? Kemarin nih ada yang nitip pertanyaan nih Pak, namanya Angela Casantau Waas. Dia tanya begini, menurut saya ini bukan pertanyaan yang penting-penting banget sebenarnya, tapi saya ingin tahu, kalau selama masa hidup Tuhan Yesus di dunia, Tuhan Yesus itu menikah atau tidak ya sama Maria Magdalena? Terima kasih. Gitu Pak. Ya, di Alkitab jelas dibilang kan enggak, karena Yesus datang ke dunia itu menjadi wakil dari seluruh manusia dan perjanjian dia dengan umatnya itu digambarkan seperti pernikahan. Jadi Yesus dan gerejanya itu jadi pengantin perempuan dan Kristus jadi sang pengantin laki-laki. Jadi ya pernikahan sejati itu pernikahan perjanjian antara Kristus dan gerejanya. Jadi nggak mungkin dong di dalam kehidupan di dunia dia menikah dengan membatalkan rencana Tuhan ini jadinya. Nah, yang tulis tentang dia menikah itu sih tulisan-tulisan dari ajaran Gnostik ya, bukan Kristen. Jadi ya enggak, Alkitab enggak ajar begitu, dan dalam sejarah Kristen juga tafsiran yang benar tuh enggak gitu, enggak tafsirkan begitu. Yang harus nikah ya bukan Kristus dengan Maria Magdalena kan, tapi Yongyong dengan siapa gitu dalam waktu ke depan. Ada Kak Yongyong? Nanti sebelum Kak Yongyong, nanti Kak Ruth mendului dulu Pak. Gitu. Mendahulukan Yongyong dulu aja. Terus berikutnya nih Ruth, ada pertanyaan dari namanya nggak mau disebut nih, namanya kasih inisial si Ari. Ya. Pertanyaannya boleh dibacain Ruth? Gimana dengan orang-orang yang tidak rasa kasih Tuhan? Mungkin secara teori tahu bahwa Tuhan itu kasih, tapi kasihnya seolah-olah tidak terasa secara personal. Misal karena hidup yang dirasa terlalu sulit dan sedikit baiknya sehingga orang itu putus asa dan sebagainya. Apa yang harus dia lakukan atau bagaimana cara kita sebagai orang yang sudah merasakannya bisa membagikannya? Ya, paling mungkin untuk ngerti kasih Tuhan itu ya lewat rencana Tuhan, lewat perjanjian Tuhan, lewat baca Alkitab, lewat mengerti dari firman-Nya. Baru dari situ kita tahu, oh ternyata kita ini orang berdosa yang tidak layak dapat berkat Tuhan. Tapi kok Tuhan mau berkati, Tuhan mau tebus. Itu sih ya, jadi maksudnya waktu kita rasa kita tidak layak dan kita dicintai, itu perasaan dikasihi kan jadi kuat kan. Lain dengan misalnya kita mulai endpoint-nya atau titik awalnya itu ya saya harusnya hidupnya senang, harusnya hidupnya baik, dan Tuhan seolah-olah jadi punya kewajiban untuk memenuhi itu gitu. Jadi harus ada titik awal yang jelas dulu bahwa saya ini nggak layak loh. Dan Tuhan tetap mengasihi saya. Itu yang membuat kita sadarkan itu benar kok. Tuhan mencintai kita meskipun kita nggak layak. Itu kan. Ini pertanyaan dari Ruth, bukan? Bukan, Pak, bukan. Oh. Dari orang yang tidak mau disebut. Oh, oke. Oh iya, ngomong-ngomong Pak. Cukup menjelaskan nggak atau nggak? Kalau nggak boleh tanya lagi. Saya penasaran nih Pak, sebelum lanjut ke jawabannya, mungkin tanya dulu kali ya ke Kak Ruth. Kak Ruth, kalau Kak Ruth sendiri merasa nggak sih Tuhan cinta sama Kak Ruth? Kalau iya, rasanya lewat mana? Rasanya lewat, kalau yang paling jelas pemeliharaan Tuhan ya sehari-hari, yang paling jelas lagi ya, atau yang terlihat juga misalnya dengan Tuhan masih mengizinkan ada hari baru, baik yang melalui anugerah umum ataupun anugerah khusus, misalnya melalui firman Tuhan. Gitu. Kalau Ko Yongyong? Atau kalau enggak, pertanyaan bagian berikutnya tuh belum terjawab. Terus gimana dong kita ngasih tahu ke orang itu? Kalau Kak Yongyong akan kasih tahu gimana ke orang itu? Nah, waktu pertama dengar pertanyaan ini, Pak, sebenarnya saya juga bergumul karena di lingkungan saya sendiri,
nggak sedikit gitu orang yang rasa hidupnya itu kok susah sekali, rasa hidup itu kok nggak ada indahnya, banyak penderitaan, sampai-sampai cari pelarian ini dan itu. Lalu waktu saya bertemu dengan mereka, bicara dengan mereka, tentunya saya sedih waktu lihat mereka kok hidupnya nggak bahagia ya, hidupnya nggak kenal Tuhan, sedih sekali ya gitu. Tapi ketika berbicara lebih dalam dan saya berusaha untuk menunjukkan cinta Tuhan kepada dunia ini dan spesifik kepada orang-orang tersebut, rasanya sulit bagi mereka untuk terima itu semua, Pak, karena kondisi-kondisi yang mereka alami itu rasanya seolah-olah kayak kasih Tuhan itu nggak nyata gitu, Pak. Terus menghindar dari jawaban, gimana kasih taunya ke mereka? Waktu itu saya sempat 1-2 kali bercakap-cakap sama teman saya tetap berusaha gitu untuk kasih tahu cinta kasih Tuhan tuh nyata lewat mana sih, harus kenal bagaimana sih. Tapi dari pembicaraan itu saya belum berhasil untuk dalam tanda kutip berhasil untuk menyatakan cinta kasih Tuhan kepada mereka sih, Pak. Mungkin boleh bimbingannya kayak Pak. Kalau ini dulu kan ada di zaman Perang Dunia II tuh ada satu teolog Jerman namanya Dietrich Bonhoeffer. Waktu itu zaman ketika Nazi mengacaukan Eropa dan ya banyak orang Kristen itu dalam bahaya kalau mempertahankan pengertian Kristen yang benar, misalnya mentuhankan Yesus dan menolak Hitler. Nah, jadi dia kabur ke Amerika tapi dia rasa salah kenapa saya harus lari ya. Akhirnya dia balik lagi untuk melawan Hitler. Dan dia ditangkap dan ya keadaan Jerman waktu itu kasihan sekali loh. Dia di penjara juga menderita dan pernah ada keadaan ya dia di dalam penjara lalu ada bom dari sekutu kan sekutu lagi serang Jerman kan. Lalu penjaranya kena, dia rasa dia udah akan mati nih. Lalu dia mulai lihat penderitaan begitu banyak orang yang mati. Tapi dia langsung kepikir gini loh. Saya tadinya berpikir gimana ngerti kasih Tuhan di sini. Tapi habis itu dia mengatakan justru saya makin ngerti kasih Tuhan di sini. Maksudnya dalam keadaan paling ekstrim, Tuhan itu bukan cuma lihat dari atas, Tuhan rela ada di situ. Nah gini ya, kalau keadaan buruk, Tuhan pun nggak mau di situ, lalu Tuhan bilang, bersabar ya, tahan ya, kita nggak ada harapan loh. Tapi Tuhan mau bilang ke kita, keadaan paling buruk pun aku ada di situ loh. Dan Tuhan kan nggak mungkin membiarkan anaknya, yaitu Yesus Kristus, akhirnya hancur gitu kan. Nah, jadi kalau Tuhan yang sudah menjanjikan kemuliaan bagi Kristus, memberikan keadaan salib bagi Kristus, ini menenangkan Bonhoeffer. Dia bilang, loh, Tuhan rela ada di sini, berarti ini keadaan yang bukan tidak bisa diperbaiki. Tuhan bisa perbaiki, dan untuk meyakinkan kita, salah satunya adalah Yesus rela ada di salib. Makanya dia bilang, hanya Yesus yang tersalib yang bisa menolong kami. Gitu. Hanya Allah yang rela berada bersama dengan kita dalam keadaan terburuk, untuk menjanjikan kita keadaan yang dia siapkan yang sangat indah itu di dalam dia. Itu yang bisa nolong. Gitu. Jadi, nggak relevan sih untuk mengandalkan keadaan kita sekarang untuk bahagia, nggak bisa. Justru kita mengandalkan janji Tuhan. Dan tahu dari mana sih Tuhan setia? Jangan-jangan dia bohong. Ya nggak mungkin. Lo tahu dari mana? Nggak mungkin. Karena keadaan paling buruk pun dia dampingi kita gitu. Dan ini jadi bukti yang kuat. Itu sih kalau lihat dari Bonhoeffer. Berarti kalau misalnya kita tarik lebih jauh lagi ke kondisi orang-orang yang mungkin belum kenal Tuhan dan memilih untuk acuh tak acuh dengan hal agama atau ketuhanan seperti itu, langkah nomor satunya mau tidak mau berarti adalah memperkenalkan Tuhan dulu kepada dirinya, baru bisa cinta kasih Tuhan itu diceritakan dan dinyatakan lebih lanjut ya Pak. Dan cinta Tuhan terbesar dalam pemeliharaannya, tadi kan udah dibilang juga sama Kak Ruth, dan ya ingat yang Bonhoeffer ingetin bahwa dia yang tersalib itu loh tanda cinta kasih terbesar. Dan di situ kan dia menebus dosa kita yang nggak layak. Cinta Tuhan itu mengalahkan marahnya dia dan mengalahkan kondisi buruk itu yang dilambangkan lewat salib dan kebangkitan Tuhan Yesus. Makanya kalau bilang ingetin agama ya itu bagus juga sih, karena nggak ada agama yang kasih ketenangan seperti ini loh. Hanya agama yang percaya Tuhannya rela disalib tapi bangkit dan dimuliakan yang bisa kasih pengharapan. Bonhoeffer juga bikin lagu ya, mungkin Kak Ruth mau nyanyi. Wah, itu dia. Baru saya mau bilang kalau mau dengar nyanyinya bisa di view di Gary Bandung channel. Oke. Judulnya apa Kak Ruth? Judulnya lupa sih semuanya. Gentle Powers. By Gentle Powers. By Gentle Powers.
Ada di channel YouTube Jerry Bandung Dari kan? Bandung. Oh, Bisa oke. di-view ya. Itu katanya lagunya kalau nggak salah, saya dengar beberapa orang bilang lagunya sangat-sangat menenangkan gitu karena memang diciptakan oleh, oh ternyata saya baru tahu latar belakang Dietrich Bonhoeffer tuh ya dia ciptakan lagu itu di tengah kondisi yang sangat berat gitu. Iya. Sudah kalimat bagus kan di lagunya yang kira-kira kayak begini. Saya nggak hafal kata-kata persisnya, cuma kira-kira ngomongnya gini loh. Tuhan ajar kami menerima segala cawan pahit ini sebagai pemberian dari tangan-Mu yang baik. Itu susah loh ngomong kayak gitu. Berat sih, Pak. Kalau Ruth saya kasih minum cawan pahit, baik nggak? Ruth? Cawan pahit. Itu makna simbolik teologisnya kayaknya dalam sekali loh. Bercanda, Pak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya kali ya. Kak Ruth ada mau bicara dulu nggak? Ada Pak, mau nanya. Silakan. Apa tuh? Kalau misalnya, ini salah satu pertanyaan yang paling sering pernah ditanyakan sama sesama pelayan gitu, atau saya sendiri juga sih, kayak kalau misalnya rasa kekeringan dalam hidup gitu, itu bagaimana Mandi. ya Pak? Apalagi kan maksudnya karena pelayanan gitu kan, kita harus melayani orang gitu. Tapi kita sendiri merasa kering gitu Pak. Gimana Pak? Keringnya maksudnya apa ya? Karena takutnya saya salah ngerti artinya apa terus jelasinnya jadi nggak nyambung. Gimana tuh? Maksudnya kerohanian kering tuh yang kayak gimana? Misalnya kayak walaupun memang selama misalnya udah doa nih habis pelayanan di awal pelayanan gitu, terus minta tolong Tuhan, tapi selama misalnya contohnya kalau saya pelayanan piano gitu Pak, saya lagi ngiringin lagu 1, 2 atau 3, tapi rasanya kayak saya nggak di situ gitu, atau enggak saya udah merasa main nih tapi seperti malah fokusnya kayak aduh gimana ini fokus gimana, maksudnya lebih fokus gimana main dengan benar daripada fokus untuk menikmati ibadah dan menikmati memuji Tuhan. Misalnya kalau saya di bagian pemusik gitu misalnya Pak. Berat ya. Bukannya main piano menyenangkan? Menyenangkan sih Pak, tapi Nggak selalu sih Pak. Benar-benar yang Ruth bilang sih, kayak waktu main piano tentu kan harus ada latihan, harus ada kesulitan tersendiri, dan nggak jarang itu inspirasi buat ngiringin seperti demikian itu nggak selalu keluar untuk menggambarkan si lagu tersebut. Jadi kadang-kadang Beethoven-nya nggak muncul gitu, Bach-nya hilang. Bukan. Belum bangkit dari kubur, Pak. Aduh. Tapi begini sih, maksudnya kita nggak membayangkan jadi Kristen tuh berarti ada semacam kondisi spiritual ideal yang mesti gitu terus gitu. Itu memang bagian dari bukan perjalanan sih, dari kehidupan sehari-hari iman kita gitu. Ada kalimat bagus nih dari Paul Washer, dia bilang ada saatnya Tuhan gerakkan kita untuk sangat giat berdoa, misalnya doakan penginjilan, doakan apa. Ada saatnya Tuhan giatkan kita untuk hal lain gitu. Ada saatnya Tuhan giatkan kita untuk ketekunan di dalam hal yang membosankan. Ada hal-hal yang bikin kita rasanya secara spiritual begitu berlimpah, banjir, bahkan air bah mungkin atau apa namanya. Jadi ya rasanya begitu menyenangkan, tapi ya kadang-kadang nggak gitu sih. Justru maksudnya kekristenan itu kan bukan tentang retret spiritual kekal, tapi tentang ketekunan gitu. Ya bertekun di dalam kadang, kalau pakai istilahnya tadi, kadang merasa basah berlimpah berkat gitu, kadang kekeringan rohani atau apa, kadang padang gurun, kadang ada oasis atau gimana lah. Intinya kan bukan kondisi spiritual kita lagi senang atau sedih yang jadi inti iman Kristen, tapi gimana setia sih. Dan setia itu berarti kan kerjakan apa yang memang Tuhan percayakan, jadi berkat bagi orang lain, dan ada saatnya kita bisa merasakan kenikmatan yang besar. Ada kalanya kita yang harus pikul salib untuk ya misalnya persiapan atau melayani, itu kan. Itulah kira-kira. Kadang-kadang juga kalau harus siapin khotbah nggak tentu harus dapat inspirasi limpah juga loh. Oh iya. Cuma main piano aja. Tapi ya gitu. Ada kalanya kenikmatannya begitu besar, ada kalanya ya kewajiban, dan nggak salah loh jalanin kewajiban. Itulah intinya, jangan nganggap retret spiritual kekal gitu, tapi ya itulah berjalan di dalam keadaan yang Tuhan percayakan, dan yang penting tekun sih. Jadi bermainlah dengan giat.
mau lanjutin dikit Pak. Salah Ya, nggak sih Pak kalau misalnya waktu kondisi kering seperti itu tuh kita sangat-sangat merindukan untuk Tuhan kasih inspirasi yang limpah, seolah-olah kita mengharapkan adanya retreat spiritual terus-menerus, itu salah nggak sih Pak? yang nggak salah sih kalau kita bisa menikmati itu di dalam hal-hal sederhana kayak doa, kemudian berharap Tuhan berikan berkatnya, bukan cuma untuk kita kan, tapi untuk yang lain juga. Banyak sih kesenangan yang Tuhan tawarkan dalam menjadi Kristen. Di surat Efesus misalnya, Paulus bisa berbahagia karena menceritakan kasih Tuhan tuh tak terceritakan. Itu maksudnya aspek itu pun bikin Paulus merasa penuh penuh ini kan penuh berkat. Atau di Filipi yang lebih ekstrim, Paulus bisa bersukacita karena orang Filipi setia meskipun ada problem, ada pertengkaran dan dia di penjara gitu. Ini ya itulah banyak hal yang menyenangkan yang bisa kita pikirkan sih. Jadi kalau di dalam Filipi ya Paulus mengingatkan untuk mengingat apa yang memang jadi kesenangan yang Tuhan tawarkan. Lupa aja kali kita, lupa bahwa ya kesenangan itu nggak harus kita yang alami sih, bisa orang lain juga misalnya. Jadi lihat hal simpel loh. Kadang-kadang kayak misalnya lihat di dalam kebaktian, misalnya Pak Tong calling, siapa yang hari ini mau percaya Tuhan, terus langsung ada perasaan loh dalam hati, saat ini ya ada orang yang rubah hidup loh, meskipun mungkin cuma sedikit atau berapa kita nggak tahu, cuma itu menyenangkan sih untuk dipikirin bahwa saat ini, at this very moment, saat kita dengerin Pak Tong calling, ternyata ada orang yang hidupnya dirubah gitu. Dan ya hal-hal kayak gini perlu diingat memang, nggak bisa kita nggak pasif gitu untuk menyenangi kekristenan, nggak pasif. Jadi kalau misalnya mau cari, memang benar harus cari. Cuma carinya nggak susah. Bukan berarti harus misalnya mesti dengar Agustinus khotbah dulu baru ada kelimpahan itu ya, nggak mungkin. Agustinus belum bangkit. Ya itu jadi hal-hal yang sederhana Tuhan berikan akses yang pasti mungkin kita capai gitu, hal-hal kayak gini. Cuma memang sih kita nggak bisa cuma lihat diri. Mungkin keadaan kita nggak berubah, tapi ya kita belajar untuk senang karena keadaan orang. Itu yang Paulus lakukan kan di surat di Filipi. I see. Oke Pak, thank you penjelasannya Pak. Dari Kak Ruth, ada yang mau ditanya lagi nggak? Kalau nggak, aku mau tanya gantian. Ini bukan titipan lagi, nih udah pergumulan pribadi semua. Iya. Enggak dong, Pak. Udah, Ruth? Udah. Mau tanya nih Pak. Jadi di zaman sekarang ini, kan anak-anak remaja atau pemuda itu banyak sekali menggaungkan untuk ikut organisasi ini, ikut semacam pelatihan ini dan itu, berkumpul dengan teman ini dan itu, soft skill sangat-sangat ditinggikan, networking dan sebagainya. Nah, tapi kalau saya baca itu seolah-olah semuanya itu menggaungkan kesuksesan itu, dorongan kesuksesan itu sangat-sangat dibanggakan gitu Pak. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih Pak caranya untuk bisa hidup dengan dorongan kasih Allah ketika mayoritas sekitar kita itu faktanya membanggakan dorongan kesuksesan tadi? Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya Pak. Jadi jawabnya harus panjang ya atau gimana? Enggak juga Pak. Ya nanti mungkin setelah dijawab juga ada pertanyaan muncul karena bisa didalamin lagi gitu ya. Tapi beban hati untuk misalnya musik kejar sukses, musik kejar ini, musik kejar itu capek loh kayak begitu. Maksudnya kehidupan yang lega, kan Tuhan Yesus bilang kalau engkau ikut aku akan memberikan kelegaan. Itu kan kelegaan yang kita cari. Maksudnya Tuhan tahu kita perlu kelegaan gitu. Tuhan memberikan beban, tapi yang akan melegakan kita perlu itu loh. Dan dunia kita nggak ngerti, nggak akan tawarkan itu. Kalau nggak ya kita punya beberapa juru selamat dong. Cuma Yesus juru selamat, cuma dia yang bisa bilang kelegaan itu cuma di aku. Ada total rest yang Tuhan janjikan dan ada rest di dalam Tuhan, istirahat di dalam Tuhan. Rest itu kan bukan istirahat artinya bobok siang terus atau gimana. Rest itu berarti ada kedamaian karena Tuhan memerintah. Itu yang dijanjikan Tuhan. Nah ini ketenangan sih, kita jadi tenang karena Tuhan. Dan itu perlu loh, perlu untuk jadi modal hidup, mode hidup, dan gaya hidup. Hidup tenang karena Tuhan. Kalau enggak kita dikejar-kejar terus, kayak ada setan di belakang, setannya namanya sukses. Setan sukses lebih mengerikan dari setan-setan lokal apapun itu dan setan internasional. Nah jadi orang misalnya, saya mesti ikut organisasi ini, mesti ikut ini. Kenapa? Takut nggak sukses. Apalagi kalau dengar misalnya yang pernah dikatakan oleh satu orang bisnismen, saya sih nggak cari orang yang IP-nya tinggi, saya nyari orang yang aktif berorganisasi dari kuliah. Kalau dia aktif, saya akan rekrut dia, dan ini pengusaha sukses. Sehingga kita bilang, wah saya nggak sukses nih karena nggak pernah organisasi. Itu ketakutan yang nggak perlu loh. Ya kalau mau ikut organisasi boleh, cuma jangan dengan dorongan ketakutan gitu dong. Kasihan hidup ketakutan terus.
Anak remaja ketakutan, kalau nggak ada pengalaman organisasi nanti nggak kepake, kalau ranking nggak bagus nanti nggak kepake, nanti terbuang. Loh, kamu udah terbuang sekarang dengan ketakutan itu. Cuma sangat perlu untuk kerja keras, itu pasti. Maksudnya kerja keras adalah ya tadi ya, ketekunan, kemudian melayani orang, punya mentalitas yang bagus mau jadi berkat. Dan jadi berkat itu nggak gampang karena perlu kerja keras. Tadi kalian udah kasih contoh, misalnya melayani di gereja itu nggak selalu bikin baik, maksudnya nggak selalu bikin tenang, bukan sesuatu yang menyenangkan terus gitu, ada sulitnya juga. Nah ini kan harus dilakukan, dan ini yang kita lakukan di dalam kelegaan karena Tuhan yang suruh gitu. Tuhan bilang kalau kamu pikul bebanku, bebanku itu aku memberikan kelegaan kepadamu. Nah jadi ya ikutlah organisasi dengan tenang. Kenapa mau ikut organisasi? Ya pengen tahu aja gimana sih belajar menjadi berkat, belajar kenal orang, tapi nggak usah sampai ketakutan nanti kalau nggak gini nanti nggak sukses atau apa. Gitu. Jadi bagus juga kalau kita mengalami indahnya berelasi, indahnya belajar ini, belajar itu. Cuma ya itulah ya, jangan dikejar dengan mimpi keharusan sukses. Tuhan itu yang kasih berkat, dan Tuhan tuntut kita lakukan satu hal gitu, setia kerjakan dengan tekun apa yang Tuhan percayakan di depan kita, dan Tuhan yang atur semua ke depan. Makanya kalimat jangan khawatir akan hari esok itu benar-benar perlu untuk anak muda juga loh, untuk remaja juga. Kadang-kadang kita pikir ini untuk orang tua kita yang mesti beli pizza dan martabak buat kita gitu misalnya. Nanti kalau uangnya nggak ada, mereka nggak punya kemampuan menunaikan kewajiban beliin pizza atau apa. Kita juga perlu kalimat itu. Biar Tuhan yang tangani hari esok, hari sekarang dengan kesulitannya tangani sekarang. Belajar yang baik, kemudian belajar kenal orang, belajar mengasihi, belajar berdedikasi, belajar setia, belajar menyangkal diri untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Itu sih yang penting. Jadi nggak penting untuk kejar suksesnya, itu menyusahkan diri gitu ya. Orang yang sama ya, yang saya kutip tadi, yang bilang saya kejar orang yang punya pengalaman organisasi. Dia ditanya nih di dalam satu wawancara, apa yang bikin bisnismu sukses? Dia tahu nggak jawabannya apa kira-kira kalau menurut kalian? Inisiatif para pekerjanya termasuk saya. Enggak, dia bilang timingnya pas dan bukan gua yang atur timing. Ya kalau mau ditanya ya keberuntungan, dia bilang. Terus dia ngomong gini, cobalah tanya sama orang-orang lain yang bisnisnya sukses. Bohong kalau mereka bilang ini karena saya sudah rancang karena usaha. Enggak, dia bilang gitu. Jadi ini bukan berarti kita mau percaya keberuntungan, bukan. Cuma ya itulah masa depan di tangan Tuhan gitu. Dan ya jadi sukses nggak hebat-hebat, nggak menyenangkan amat, ya oke lah nanti dibilang kan bahwa belum sukses gitu. Cuma kesenangannya ada di dalam ketenangan yang Tuhan berikan, ya asal kita tanggung jawab dan setia lah gitu. Lalu supaya hidup di dalam kasih Allahnya? Katanya pertanyaan terakhir. Oh, maksudnya tadi itu satu paket ya? Belum terjawab kok pertanyaannya. Hidup di dalam kasih Allah itu secara, mau bilangnya gimana, realistis melihat Tuhan mengasihi kita di dalam keseharian gitu ya. Kita dikasih hidup yang berbagian di dalam pekerjaan Tuhan, terus Tuhan memberikan kita tempat di dalam kerajaannya gitu kan. Ketika Tuhan pulihkan langit dan bumi nanti, misalnya seperti dijanjikan Alkitab, kita ada di tempat di situ bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan menjadikan kita anak sekarang. Dan itu kan penting banget. Karena jadi anak Allah itu posisi yang aman, posisi yang penuh bahagia, dan posisi yang dikaruniakan ke orang-orang yang diangkatnya tinggi banget gitu. Jadi anak-anak Allah. Dan itu kita dapat kok. Gitu. Oke Pak. Terima kasih Pak jawabannya. Iya. Ruth, silakan tanya Ruth. Udah Pak. Oh iya, ini loh, di Jumat yang berikut kan kita akan bahas tema reformasi. Nah, kalau saya mau nanya, misalnya kalau Ruth atau Yong-Yong ingat reformasinya Martin Luther, yang pertama keinget itu apa ya? Paku. Iya. 95 tesis. Tapi kalau katanya Pak Jimmy, enggak, ada lagi yang di belakangnya sebelum itu. Ada Heidelberg Catechism dan segala macam gitu Pak. Heidelberg setelah. Oh, maaf. Maksudnya ya ada yang lain tapi sebelum itu gitu. Jadi jangan lupakannya gitu. Oke, siap gitu Pak. Ya. Kalau Yong-Yong ingat apa? Ya benar ya, 95 tesis pasti karena itu harinya yang diperingati kok. Kalau saya ingatnya ada beberapa hal sih Pak. Satu, Jerman jelas. Yang kedua, perpecahan. Itu agak fakta agak buruknya dari reformasi. Tapi yang ketiga, kamu kardinal ya? Oh, kok kayaknya sakit hati sekali dengan perpecahan. Oke, terusin, sorry. Perpecahannya lumayan besar aja gitu, dan makan korban jiwa dan sebagainya. Nah,
Yang ketiga, ini sih, tiap kali ingat reformasi, selalu ingat apa yang sering Pak Tong dan hamba Tuhan di GRI selalu nyatakan, back to the Bible. Itu sih, Pak. Ya, terus ada satu loh, ini kan nanti di bulan depan kita mau masuk tema-tema reformasi. Nah, salah satu tema yang penting itu adalah bahwa Luther ngasih tahu kita bahwa kehidupan galau itu karena nggak diterima Tuhan. Kehidupan galau. Iya, soalnya dia kan galau banget hidupnya, dia penuh dengan kekhawatiran, terus dia ngejar-ngejar penerimaan Tuhan. Tapi ya dia mau bilang bahwa kita semua sebenarnya ngejar-ngejar hal yang sama, cuma bedanya dia ngejar dari Tuhan, kita kejar dari yang lain. Cuma ya ketidaktenangannya sama sih. Kayak tadi contoh yang siapa yang ngomong ya, Ruth atau yang kejar berorganisasi supaya sukses, misalnya itu dorongan yang sebenarnya terjadi dari kegalauan loh. Dan ternyata ujung-ujungnya kegalauannya karena nggak sadar kalau Tuhan terima kita. Nah ini yang reformasi coba tawarkan. Makanya reformasi sebenarnya tema cocok buat remaja juga loh. Nanti kita mau bahas tentang gimana sih Injil Tuhan itu memberikan ketenangan batin yang sejati di tengah-tengah keadaan kacau batiniah, itu kalau mau dibilang. Tema besok Jumat nih, temanya apa, Pak? Secara tertulis temanya. Ini benar-benar unscripted ya, jadi pertanyaanmu pun nggak bisa langsung dijawab, kita mesti cek dulu. Kalau apa, Pak? Cek WA group. Ya, di WA group sudah dimasukkan dan tema Jumat depan kita adalah jiwa yang bimbang. Bimbang itu membuat menderita loh. Bimbang nggak punya pendirian untuk kemana, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu pacarnya siapa, nggak tahu kerja apa, itu semua loh. Tahu mau kuliah mana? Apa? Nggak tahu mau masuk SMA atau SMP mana. Iya. Yang anak remaja Mas Pak. Iya. Jadi remaja ikut ya, jiwa yang bimbang. Nggak tentu harus bimbang dulu baru ikut. Yang nggak sadar dirinya bimbang juga silakan ikut. Ada pesan-pesan terakhir dari Ruth atau Yoyong? Obrolan hari ini mungkin waktunya udah cukup panjang dihabiskan, rasanya harus berakhir di sini nih. Oke. Buat teman-teman semua, jangan lupa di Jumat minggu pertama dan minggu ketiga, kita bakal ada terus PR Remaja online GRI Bandung, dan tema bulan depan, seperti yang Pak Jimmy sudah sebut, akan bahas mengenai reformator. So, reformasi, maaf. Jadi, jangan lupa buat hadiri, dan buat teman-teman semua yang mau tanya, boleh banget buat sekali lagi isi link di virtual background ini. Aduh, jadi saya hilang. Cuman link ini akan terus terbuka buat teman-teman semua yang mau tanya soal apapun, tapi spesifik kalau bisa bicara soal yang sudah dibahas di PR Remaja tentunya, supaya lebih enak ngobrolnya. So, untuk menutup obrolan kita pada hari ini, mari kita tutup bersama-sama di dalam doa, minta kesediaan Kak Ruth untuk tutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia, dan Engkau adalah Allah yang maha pengasih. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dan diskusi yang bisa kita lakukan pada malam hari ini. Tuhan kiranya memimpin setiap daripada kami yang melayani-Mu ataupun setiap para remaja, kiranya boleh dipimpin terus untuk selalu dan makin cinta Tuhan, dan boleh setiap hari-harinya melihat dan menyaksikan pekerjaan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Yoyong, Ruth. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Ruth. Oke, ini recording stop atau langsung live? Stop dulu aja kali, Pak. Oh, stop dulu ya.